Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 pendidikan IPA kelas 4C BGSD akan mempresentasikan hasil laporan media. Adapun anggota dari kelompok 2 kelas 4C BGSD yaitu Muhammad Nur Rahman, saya sendiri, dan rekan saya Nur Hidayah. Ini pada bagian saya akan menjelaskan pada bagian materi. Nah, materi yang kami jelaskan yaitu pada tema 2 atau berhemat energi, subtema 1 atau sumber energi pada pembelajaran 1. Kemudian ada kompetensi dasar yaitu 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran tentang berbagai perubahan bentuk energi. Kemudian pada indikator, yang pertama itu dapat mengidentifikasi berbagai bentuk energi. Yang kedua dapat menjelaskan manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Jadi dengan energi itu setiap makhluk hidup, sumber energi primer ini adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Maksudnya di sini dapat diganti dengan yang baru. Misalnya habis beberapa bisa lagi diganti dengan yang baru lagi. Seperti misalnya air kan itu tetap, walaupun habis air mungkin di tempat lain pasti ada air masih. Angin itu seperti angin itu tidak mau habis, selalu ada. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan jenis-jenis sumber energi primer. Yang pertama yaitu matahari. Jadi matahari ini adalah sumber energi yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup di seluruh bumi ini. Misalnya manfaat matahari untuk manusia itu untuk menjemur pakaian. Selain itu juga untuk menjemur ikan, memanaskan air, atau bahkan menghasilkan listrik seperti pada pembangkit listrik tenaga tata surya. Nah, kemudian juga matahari ini juga memiliki fungsi untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan seperti yang ada pada media kami, yaitu ada gambar matahari, kemudian di bawah-bawahnya itu ada miniatur pohon yang terbuat dari karton Jakarta. Jadi cahaya matahari itu menggambarkan gambar matahari itu menggambarkan melakukan proses fotosintesis pada suatu tumbuhan atau lebih tepatnya pohon pada media kami itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada air. Jadi air ini dapat digunakan untuk membangkit listrik seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air ini banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup terutama untuk minum, untuk seluruh makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Kemudian juga untuk mencuci, bisa juga digunakan untuk mencuci bagi manusia. Namun air ini juga bisa digunakan untuk memutar kincir air untuk membangkitkan listrik. Nah, misalnya seperti pada media kami itu, kami ada membuat baling-baling atau kincir air, yang mana jika kita tumpahkan air ke kincir air itu, maka kincir air itu akan berputar. Nah, jadi selama kincir air itu berputar, maka dia akan bisa menghasilkan listrik. Nah, itu adalah gambaran tentang pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang ketiga yaitu ada angin. Angin ini adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dimanfaatkan
untuk seperti perahu layar atau kincir angin tradisional. Nah, namun pada saat ini kincir angin banyak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Seperti pada media kami itu ada kincir angin dari kertas. Nah, yang mana apabila kita tiup, maka kincir angin tersebut akan bergerak. Jadi seperti itulah gambarannya, jika kincir angin itu terkena angin maka akan bergerak. Yang mana jika kincir angin bergerak, maka akan menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada makanan. Ya, makanan ini bisa berasal dari tumbuhan atau hewan. Bahan makanan ini menghasilkan energi bagi tubuh yang kemudian menjadi energi gerak dan energi panas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi jika kita makan, pasti tubuh kita akan memiliki tenaga, memiliki energi panas, sehingga kita bisa bergerak dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, itu tadi sumber energi primer. Nah, yang kemudian ada sumber energi sekunder. Sumber energi sekunder ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya habis, maka akan habis selama-lamanya. Jadi tidak ada penggantinya untuk sumber energi sekunder ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis pada sumber energi sekunder. Yang pertama ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini adalah sisa-sisa makhluk hidup pada zaman purba. Misalnya itu seperti pohon-pohon pada zaman purba dahulu yang terkubur selama berjuta-juta tahun. Kemudian juga bangkai-bangkai binatang yang terkubur selama berjuta-juta tahun. Nah, selama terkubur itu mereka akan menjadi minyak bumi, batu bara, dan bahkan ada juga yang menjadi gas alam. Nah, jadi minyak bumi, pada bagian minyak bumi itu biasanya diolah sebagai bahan bakar, misalnya minyak tanah, bensin, dan solar. Kemudian juga ada pada batu bara, itu biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sudah mati berjuta-juta tahun, itu bisa menjadi batu bara yang akan dimanfaatkan pada zaman sekarang sebagai bahan, misalnya bahan bakar pada kereta api. Kemudian ada gas alam. Gas alam ini pada zaman sekarang digunakan untuk membuat bahan bakar gas seperti gas LPG. Nah, kemudian yang kedua, sumber energi sekunder yang kedua yaitu adalah listrik. Listrik ini adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan peralatan elektronik. Jadi listrik ini mempunyai banyak sumber energi. Misalnya kan listrik ini bisa bersumber dari cahaya matahari, air, angin, dan lain-lain sebagainya, yang biasanya digunakan untuk menyalakan alat-alat listrik yang ada di rumah maupun di perusahaan ataupun di tempat-tempat lain. Kemudian saya akan menjelaskan perubahan bentuk energi. Bentuk energi ini hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, kimia, serta energi listrik. Nah, pada media kami itu ada menampilkan beberapa perubahan bentuk-bentuk energi. Yang pertama itu ada kincir angin listrik. Nah, di situ menampilkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak.
pada kincir angin listrik itu kami menggunakan energi listrik dulu, yang berasal energi listrik dulu, yaitu baterai dan kabel listrik. Kemudian juga ada dinamo yang kemudian dihubungkan dengan baling-baling, sehingga dengan adanya energi listrik dari dinamo, kabel listrik, dan baterai tadi bisa menggerakkan baling-baling, sehingga terjadilah perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua itu ada kincir angin kertas. Nah, itu adalah perubahan bentuk energi dari energi gerak menjadi energi angin. Yang mana jika kita tiup kincir angin kertas itu, maka akan menghasilkan energi gerak. Kita akan meniup dengan angin. Jadi itu adalah energi angin. Kemudian kita arahkan ke kincir angin kertas itu, maka kincir angin kertas itu akan berputar, akan bergerak. Jadi itulah perubahannya dari energi angin ke energi gerak. Kemudian yang terakhir itu ada baling-baling air. Nah, jadi baling-baling air itu menampilkan perubahan energi air ke energi gerak. Yang mana jika kita tumpahkan air ke baling-baling air itu, maka baling-baling air itu akan bergerak. Jadi energi airnya itu dari air, energi gerak itu yaitu berasal dari itu menyebabkan baling-baling air itu berputar atau bergerak. Ya, kemudian kami masuk ke penjelasan pada membahas ke media kami. Jadi media kami itu namanya adalah Misugi, miniatur sumber energi. Adapun fungsi-fungsi media dari kami yaitu yang pertama, media kami itu dibuat untuk agar siswa tertarik dengan materi yang ingin kita ajarkan mengenai sumber energi. Ya, tentu saja kan media kami itu membuat siswa tertarik karena media kami itu menampilkan suatu bentuk perubahan energi yang nyata yang dapat dilihat para siswa secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu agar siswa mengetahui macam-macam sumber energi beserta kegunaannya. Jadi dari media itu siswa dapat mengetahui macam-macam sumber energi dan kegunaannya. Misalnya seperti energi listrik bisa menghasilkan energi gerak. Kemudian dari energi gerak menghasilkan energi angin yang mana bisa dimanfaatkan untuk membangkit listrik atau bisa juga untuk mendinginkan suhu tubuh kita. Kemudian juga ada baling-baling air yaitu kegunaannya untuk pembangkit listrik juga dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu agar meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Jadi dengan media itu mereka akan lebih semangat karena mereka lebih mengenal, lebih tahu, dan lebih mudah memahami pelajaran dengan media itu. Jadi mereka akan termotivasi dan lebih bersemangat untuk aktif melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, sebagai alternatif penunjang dalam pembelajaran. Nah, jadi ini media kami ini sebagai alternatif, maksudnya itu cara cepat untuk siswa lebih mudah memahami materi pelajaran, khususnya materi pelajaran pada sumber energi. Kemudian yang kelima, menjadikan pembelajaran lebih efektif. Ya, tentu saja lebih efektif
karena siswa di sini lebih mudah untuk memahami pembelajaran dengan media. Mereka menjadi lebih tahu seperti apa bentuk perubahan energi, kemudian kegunaan energi, dan mereka melihat secara langsung tentang energi-energi tersebut, daripada kalau kita hanya mengajarkan mereka hanya dengan buku saja. Jadi alangkah baiknya dengan media yaitu misalnya seperti media kami yaitu Misugi, miniatur sumber energi. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, nomor absen 4 dari kelompok 2 Pendidikan IPA SD 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai proses pembuatan media kami. Nah, yang pertama itu adalah alat dan bahan. Alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan media kami ini itu yang pertama adalah gunting, cutter, penggaris, pensil, penghapus, spidol, cat, kuas, kawat kabel, baterai, dinamo, sendok bekas, wadah tempat air, dan pipa. Adapun bahan-bahannya itu terdiri dari karton Jakarta, styrofoam, kertas origami, kertas buffalo, botol aqua bekas, kardus bekas, gambar yang sudah di-print, sumpit, lem box, double tip, lem styrofoam, dan yang terakhir itu adalah stick es krim yang berwarna-warni. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya yaitu tentang proses pembuatan media. Nah, yang pertama-tama itu kita harus membuat wadah misuginya. Nah, langkahnya itu yang pertama itu adalah siapkan 2 buah styrofoam yang warnanya tadi warna biru dan warna hijau. Kita tempelkan styrofoam tersebut menggunakan lem khusus styrofoam dan kita bentuk seperti laptop. Nah, yang kedua itu adalah membuat pagarnya. Nah, untuk membuat pagarnya ini kami membuatnya dari stik es krim yang berwarna-warni tadi. Nah, kita ambil 1 stik es krim lalu kita patahkan menjadi 2. Nah, patahannya yang tadi kita bikin menjadi sebuah pagar. Nah, dengan menggunakan lem. Kemudian setelah pagarnya jadi, kita tempelkan di sisi-sisi styrofoamnya tersebut. Kemudian setelah selesai membuat pagar, kita akan membuat pohon dan rumput dari karton Jakarta. Nah, di karton Jakarta ini kita dapat membuat pola pohon dan rumputnya dari karton tersebut. Kemudian setelah membuat polanya, kita potong pola pohon dan rumput tadi. Kemudian kita cat menggunakan cat yang berwarna hijau dan berwarna coklat. Kemudian kita jemur dan setelah mengering, kita tempel pohon dan rumput tadi ke styrofoam. Kemudian cara pembuatan baling-baling air. Nah, untuk membuat baling-baling air ini kita perlu memerlukan 8 buah sendok. Nah, sendoknya ini bisa dari sendok bekas. Nah, sendok tersebut tadi kita patahkan menjadi berukuran yang lebih pendek. Lalu kita potong styrofoam membentuk sebuah lingkaran. Kemudian patahan sendok tadi kita tempel ke lingkaran styrofoam tadi, tempel secara berkeliling mengikuti lingkaran styrofoam tadi menggunakan lem. Kemudian kita potong pipa. Nah, pipa ini kita potong berukuran 15 cm, potong menjadi 2 bagian. Kemudian kita lubangi pipa di tengah bagian atasnya supaya dapat memasukkan sumpit nantinya. Nah, setelah itu kita siapkan sumpit dan kita masukkan sumpit tadi ke baling-baling sendok tadi, yaitu di tengah-tengah styrofoam tadi. Setelah itu kita masukkan sumpit atau menusuk baling-baling tadi ke sumpit. Lalu kita masukkan sumpit tadi ke 2 pipa yang telah dilubangi tadi dan jadilah kincir anginnya. Kemudian kita tempel pipa kincir tadi ke styrofoam menggunakan lem supaya pipanya merekat dan tidak roboh. Nah, yang
kedua itu adalah cara pembuatan kincir angin dari kertas. Nah, untuk membuat kincir angin dari kertas ini kita memerlukan 6 kertas origami dan 6 sumpit. Nah, kertas origami ini kita potong seperti membentuk kincir angin. Nah, kemudian setelah memotong kertas tadi, tempel kertas potongan tadi ke sumpit menggunakan lem atau double tip, bisa juga dengan jarum pentul. Tempelkan kincir kertas tadi ke styrofoam menggunakan lem juga. Nah, selanjutnya itu adalah cara pembuatan kincir angin listrik. Yang pertama itu adalah hubungkan bagian dalam kabel listrik atau seratnya ke dinamo DVD dengan cara dililitkan bagian-bagian seratnya. Lilitkan pada masing-masing di dalam dinamo, yaitu pada 2 kabel yang ada pada dinamo DVD. Kemudian pada bagian kabel listrik yang tidak dihubungkan ke dinamo, lalu kabel tersebut pada bagian luarnya sedikit dibuang atau dihilangkan dengan cara dipanaskan di dekat api. Jadi kabel bagian luar itu akan melunak sehingga bisa membuang atau menghilangkan sedikit bagian luar dari kabel tersebut agar kabel bagian dalam atau seratnya itu keluar. Lalu kabel listrik yang sudah dibuang bagian luarnya tadi kita lilitkan ke sakelar baterai, yang mana di sakelar tersebut terdapat bagian serat. Oleh karena itu, lilitkan bagian serat kabel listrik ke serat sakelar baterai. Lalu sakelar itu dihubungkan ke baterai mic, sesuaikan dengan positif dan negatifnya. Selanjutnya adalah membuat baling-baling dari kincir angin. Baling-baling kincir angin ini bisa kita buat dari botol aqua bekas tadi. Nah, botol bekas tadi kita potong menjadi beberapa bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Lalu kita ambil bagian atasnya saja. Nah, botol plastik bagian atas tadi kita potong sebagian agar membentuk baling-baling. Potong menjadi 4 bagian. Kita hias baling-baling tersebut dengan kertas buffalo dan dengan warna-warna yang berbeda. Untuk membuat tiang kincir angin itu, kita dapat membuatnya dari kardus bekas. Kardus ini dipotong-potong dan digunting sampai menjadi beberapa bagian. Lalu, kardus-kardus yang dipotong tadi kita tempelkan sampai berlapis-lapis dengan menggunakan double tip. Kemudian, kita juga membuat potongan kardus untuk membuat alas bagi dinamo DVD-nya. Selanjutnya, kita melapisi bagian tiang kincir angin dengan kertas buffalo agar kincir angin bisa tetap kokoh dengan berdiri. Maka kita tempelkan ke triplek. Triplek tersebut kita potong dengan menggunakan cutter. Triplek yang dipotong tadi harus memiliki ukuran yang lebih panjang dan lebih lebar daripada ukuran tiang kincir angin tersebut. Nah, setelah kincir angin kertas, kincir angin dari dinamo, dan baling-baling air dibuat, kemudian kita akan meletakkannya ke wadah misugi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang panduan penggunaan media kami, yaitu media sumber energi. Nah, yang pertama itu adalah guru menyampaikan materi apa yang akan dipelajari, yaitu materi sumber energi. Yang kedua, guru menunjukkan media misugi tersebut kepada peserta didik. Yang ketiga, guru menjelaskan sambil memeragakan media misugi tersebut, lalu meminta kepada siswa untuk mengamatinya. Kemudian guru bertanya kepada siswa tentang sumber energi air. Nah, untuk memeragakan baling-baling airnya tersebut, kita cukup dengan menuangkan sedikit air kepada baling-baling tersebut, dan baling-baling tersebut pun bergerak. Ini merupakan sumber energi air karena air yang menggerakkan baling-baling tersebut. Yang keempat, setelah siswa menjawab, guru menjelaskan kembali jawaban yang ia pertanyakan tadi. Lalu guru menjelaskan kincir angin dari kertas.
Untuk meragakan atau menggunakan kincir angin dari kertas ini, kita cukup dengan meniupkannya untuk menggerakkan kincir angin tersebut. Hal ini merupakan sumber energi dari angin karena angin yang menggerakkan kincir tersebut. Yang kelima itu adalah kemudian guru meminta siswa untuk maju ke depan untuk memeragakan media tersebut atau memeragakan media misuginya tersebut. Guru menjelaskan kincir angin dari listrik dan memeragakannya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah guru meminta siswa untuk menunjukkan mana yang merupakan energi listrik dan siswa tersebut menunjukkan energi listrik tersebut dengan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembelajaran media miniatur sumber energi kami untuk kelas SD, di mana dalam pembelajaran media sumber energi ini pada kelas 4 tema 2 dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya itu adalah yang pertama, guru membentuk kelompok yang heterogen, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Nah, setelah dibagikan beberapa kelompok, guru membagikan lembar kerja kelompok atau bisa disebut dengan LKK. Kemudian guru meminta kelompok tersebut membaca permasalahan tersebut dan mendiskusikannya secara berkelompok. Nah, siswa bekerja secara berkelompok dan guru memfasilitasi baik secara individu ataupun berkelompok. Kemudian, guru memberikan contoh replika media konkret sumber energi tadi melalui media yang disajikan sambil menjelaskan sumber-sumber energinya dan siswa mengamatinya. Nah, kemudian guru mengajukan pertanyaan dan salah satu siswa diminta untuk maju dan menjawab pertanyaan mengenai sumber energi yang ada pada media konkret tersebut. Kemudian siswa diberi lagi lembar kerja kelompok yang kedua. Kelompok bisa bekerja secara berkelompok. Nah, dengan mengerjakan LKK yang berkelompok ini, siswa dapat menentukan atau mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada pada LKK tersebut. Nah, melalui pengamatan atau diskusi dan kegiatan yang telah dilakukan, guru meminta siswa untuk menulis hasil pengamatan atau hasil diskusinya dan memberi nama pada masing-masing tugasnya. Nah, guru meminta masing-masing kelompok mengkomunikasikan hasil kegiatannya di depan. Kemudian, setelah kelompok mengkomunikasikannya, guru menanggapi dan memberi skor kepada setiap kelompok. Nah, selanjutnya guru memberikan kuis atau pertanyaan yang siapa yang lebih dahulu cepat menjawab, itulah yang akan mendapatkan skor dari guru tersebut. Dan jika tidak bisa menjawab, maka kelompok tersebut tidak akan mendapatkan skor. Nah, guru menanggapinya dan memberi skor setiap kelompok. Nah, dengan memberi skor ini, guru akan menghitung dan akan mengumumkan kelompok yang menang dalam menjawab pertanyaan tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.